adik kami, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk belajar IPS dan kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang ekonomi agrikultur di Indonesia. Sebelumnya kita sudah bahas tentang ekonomi kelautan atau marine ekonomi dan ekonomi maritim ataupun maritim ekonomi. Adik kami, ada sedikit perbedaan antara ekonomi kelautan dengan ekonomi maritim, dimana kalau ekonomi kelautan itu adalah ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan laut serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, kemudian pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa-jasa terkait, termasuk pembangunan jalan tol untuk mengintegrasikan pembangunan Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, ya, kemudian mulai dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, ya. Itu sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang penguatan agrikultur, ya. Ini juga sangat perlu, ya, penting, potensi yang luar biasa di Indonesia, ya, dimana kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah negara agraris, ya, penduduknya mayoritas hidup dari sektor pertanian. Tentu ini sangat didukung oleh letak astronomis, ya, Indonesia yang mempengaruhi terhadap iklim, bahwa kita kan beriklim tropis, curah hujan yang sangat tinggi, ya, kemudian kaya flora dan fauna, membuat tanah kita menjadi subur, sehingga hasil pertanian itu sangat kaya raya, ya, bermanfaat, ya, untuk menghasilkan bahan pangan, ya, bahan baku industri, sumber energi, dan untuk mengelola lingkungan hidup, ya. Anak didik kami nanti ada di sana Bapak kirim untuk dikerjakan anak didik kami dengan cara memberikan tanda centang mana dia yang termasuk produk agrikultur dan produk non agrikultur, ya, anak didik kami. Jadi silakan dikerjakan anak didik kami, ya. Mana di sini yang termasuk produk agrikultur? Barangkali beda dengan hasil industri. Jadi ini mayoritas adalah hasil pertanian. Ya, silakan dipilih oleh anak didik kami. Bahwa potensi agrikultur Indonesia ini luar biasa, dan ini menjadi andalan ekspor kita, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran, ya. Selain itu ada rempah-rempah, kemudian bahan bakar nabati. Walaupun memang masih ada, ya, yang tidak selayaknya kita lakukan. Kenapa? Beras kan masih di saat tertentu masih kita impor. Seharusnya kita harus mengekspor, ya. Ini menjadi persoalan bagi kita. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor besar, ya, punya andil yang sangat besar, yaitu kita lihat pendapatan nasional itu dari sektor pertanian 14,7%, kemudian penyerap tenaga kerja 35,9%. Ini data BPS, ya, Badan Pusat Statistik tahun 2012. Kemudian penyediaan pangan, bahan baku industri, kemudian berperan dalam pemerataan pembangunan dan menjadi salah satu bentuk budaya bangsa. Secara umum dibagi tiga ini peran agrikultur Indonesia ini. Sektor primer utama, ya, dalam perekonomian Indonesia, kemudian menyumbang hampir setengah dari pendapatan nasional, kemudian berperan sebagai penghasil devisa negara melalui sektor ekspor, ya. Ada beberapa hambatan dalam pengembangan agrikultur Indonesia. Yang pertama adalah skala usaha pertanian umumnya relatif kecil, ya, lahan-lahan pertanian petani kita juga bahkan ada yang menggarap, menyewa lahan, kemudian modal yang terbatas, ya, kemudian penggunaan teknologi yang sangat sederhana, bahkan cenderung masih mengandalkan tenaga manusia. Tapi kalau di daerah kita ini di Cianjur mula-mula sebagian sudah menggunakan teknologi, ya, apakah itu jetor, apakah itu thresher. Kemudian beberapa daerah masih dipengaruhi oleh musim, ya. Ada namanya sawah tak ada hujan, hanya mengharapkan
air hujan, ya, belum ada irigasi, ya. Kemudian pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga, itu sudah tadi. Kemudian akses mendapatkan kredit teknologi dan pasar masih sangat rendah, walaupun sekarang sudah ada namanya KUR, ya. Kemudian pasar hasil pertanian boleh dikatakan masih dinikmati oleh pedagang-pedagang besar lah, ya, belum ke petani. Petani kita masih pasrah, belum tahu pangsa pasar, harga-harga juga belum tahu, ya. Kemudian alih fungsi lahan pertanian di semester ganjil sudah kita bahas ini, bagaimana alih fungsi lahan pertanian menjadi misalnya permukiman ataupun tempat industri. Ini kan mengurangi lahan. Kemudian kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani, ya. Ada beberapa strategi pengembangan agrikultur Indonesia, salah satu adalah eco farming, yaitu merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di daerah di Indonesia. Jadi masing-masing daerah ini kan punya identitas, punya budaya, ya, tanaman-tanaman, ya, yang menjadi ciri khas di daerah itu, ya. Di daerah kita ini kan ada namanya dadap, ya, itu cocok itu dibuat di pinggiran tanaman kita yang bisa menyuburkan tanah, membuat tanah menjadi gembur, ya. Kemudian distribusi pupuk harus merata, ya. Masyarakat harus bisa menjamin bahwa masyarakat itu, petani kita itu harus mendapatkan pupuk, ya, demikian juga bibit. Kemudian irigasi, ini sangat penting, pembangunan irigasi, sehingga ketersediaan air terjamin kepada masyarakat. Mudah-mudahan ke depan petani kita semakin sejahtera, pembangunan berbasis pertanian menjadi prioritas pemerintah, ya. Karena kalau petani kuat, sejahtera, maka negara juga kuat dan sejahtera. Demikian yang bisa Bapak jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami anak. Terima kasih, silakan dibuat nanti catatannya setelah Bapak kirim materinya. Terima kasih.